Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya, puji Tuhan. Hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kiranya kita semakin berakar kuat, kita semakin berbuah lebat, kita semakin tahu tujuan kita. Amin ya. Kita tahu tujuan kita itu hanya satu, ke surga bertemu Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Dan kita tahu satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan di dunia ini adalah dengan bimbingan Roh Kudus. Dan kita tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus adalah dengan mencintai Tuhan Yesus. Dan kita tahu juga satu-satunya cara untuk mencintai Tuhan Yesus yang benar adalah melakukan semua kehendaknya, kehendak Bapa, kehendak Allah. Dimana kita tahu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika datang di dunia juga hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin ya. Tuhan Yesus selama di bumi tidak pernah membicarakan mengenai dirinya, tetapi mengenai apa yang dikehendaki Bapa. Amin ya. Jadi apapun yang dilakukan Tuhan Yesus, yang ada dalam diri Tuhan Yesus pun itu adalah apa yang ada di Bapa, karena kita tahu Tuhan Yesus itu bagian dari diri Allah, bagian dari diri Bapa. Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus, ditaruh di rahim seorang perawan yang bernama Maria. Amin ya. Dan kita tahu Roh Kudus adalah bagian dari diri Allah, diri Bapa sendiri. Jadi seharusnya kita melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Amin ya. Selama di dunia hanya melakukan kehendak Allah. Karena kita tahu yang kita contoh seharusnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, bukan menghakimi. Makanya Tuhan mengatakan janganlah kau menghakimi, agar kau tidak dihakimi. Karena Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan. Dan itu yang seharusnya kita lakukan, menyelamatkan bukan menghakimi. Amin ya. Dan itu yang mendukung tujuan manusia, yaitu ke surga bertemu Tuhan. Tidak ada tujuan lain dalam hidup manusia, hanya itu. Amin ya. Jadi untuk menyelamatkan manusia lain, lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, menyelamatkan bukan menghakimi. Amin ya. Karena saat Tuhan Yesus bertemu dengan pemungut cukai, di mana mereka juga pemabuk atau apapun ya, orang-orang Farisi sinis, diajak Tuhan Yesus. Tetapi memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin ya. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu bertentangan dengan hukum mereka yang mereka percayai selama ini. Jadi saat Tuhan Yesus mengatakan, atau beberapa orang seperti Yohanes Pembaptis yang merupakan jalan pembuka bagi Tuhan Yesus saat mengatakan Tuhan Yesus adalah Mesias, orang-orang Farisi, imam-imam kepala mahkamah agama, banyak yang menentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu memang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Karena kita tahu tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat 100%. Amin ya. Jadi keberadaan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang ada Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan hanya orang-orang yang diberikan dari Bapa lah yang tidak bisa diambil oleh dunia. Jadilah orang-orang seperti itu yang tidak bisa diambil oleh dunia, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Amin ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa diambil oleh dunia adalah orang-orang yang diberikan oleh Bapa sendiri kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Ada Roh Kudus. Kita tahu ada Roh Kudus adalah bagian dari diri Bapa. Itu kita harus mengerti itu. Amin ya. Jadi Roh Kudus itu
hal yang kita perlukan selama ada di dunia ini. Maka selama ada di dunia ini, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah kita, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Jadi ketika ada di dunia, kita seharusnya bisa mengerti itu. Kita saling dukung, saling bantu, saling support untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan manusia itu sama, ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Jadi kalau saat ini kita melakukan sesuatu hal yang tidak mensupport tujuan kita tersebut, mari kita renungkan apakah itu begitu penting sehingga surga kita korbankan. Amin ya. Dan apabila selama kita di dunia ini kita ada di situasi atau kondisi di mana tidak bisa mendukung untuk mencapai tujuan kita itu, cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Seperti para rasul, para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka tidak hanya didatangi, tetapi mereka mencari orang-orang sampai ke penjuru dunia. Karena memang kita saat ini, dari dulu sampai sekarang, kita tuh kejar-kejaran waktu dengan Lucifer. Amin ya. Saat Bapak tahu ya, bahwa manusia itu benar-benar butuh pertolongan, butuh diselamatkan, Allah mengirimkan anaknya sendiri, bagian dari dirinya sendiri. Seperti itulah kita saat menyelamatkan manusia. Amin ya. Makanya di Alkitab ini dikatakan satu jiwa itu sangat berharga di mata Allah. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Jadi kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, pendengaran akan kesaksian kita. Jadi bersaksilah, berfirmanlah kepada siapapun. Amin ya. Seperti yang dilakukan oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus. Kita tahu seperti yang terjadi di abad ini, almarhum pendeta Pariaji adalah orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan Yesus tapi dipakai Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kita berharap, kita berdoa di masa-masa yang akan datang, anak-anak kita, keturunan-keturunan umat manusia, keturunan-keturunan kita dipakai Tuhan terus-menerus. Karena apa? Masih ada iman. Jadi bersaksilah, berfirmanlah. Amin. Kita harus bersaksi, harus berfirman. Bersaksilah, berfirmanlah sampai ke penjuru dunia. Agar apa? Agar timbul selalu iman-iman dalam setiap hati manusia. Tidak peduli agamanya apapun. Kalaupun sudah Kristen, kuatkan lagi, berfirmanlah lagi, bersaksilah lagi. Karena memang terbukti orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus pun memang perlu dikuatkan setiap harinya. Amin ya. Bersaksilah, berfirmanlah sampai ke ujung dunia. Seperti yang dilakukan para murid, para rasul Tuhan Yesus. Mereka diminta oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu saat mereka mau meninggalkan Yerusalem pun mereka dilarang Tuhan Yesus sampai mereka kepenuhan Roh Kudus, menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang merupakan bagian dari Bapa sendiri. Amin ya. Makanya Roh Kudus itu kita perlukan. Mari kita saling dukung, saling support, saling bantu agar Roh Kudus itu ada dalam setiap diri manusia. Amin ya. Kita seharusnya saling dukung, bukan saling menjatuhkan. Amin ya. Apapun yang menjadi alasan manusia, kalau itu tidak menyelamatkan, kalau itu tidak membangun, seperti yang dikatakan di Alkitab, buat apa dilakukan? Amin ya. Apapun itu, karena kita tahu untuk menyelamatkan manusia saja, Bapa sampai mengirimkan bagian dari dirinya sendiri, anaknya yang tunggal. Seperti itulah yang dilakukan Allah kita. Jadi hargailah apa yang dilakukan Allah kita.
Selamatkanlah manusia bukan menghakimi, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, terlebih orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus, terlebih orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Saling kuatkanlah, saling, amin ya. Itu seharusnya yang kita lakukan. Kiranya kita semakin dikuatkan, kiranya kita semakin berakar kuat dalam Tuhan Yesus, kita semakin mengerti tujuan kita, amin ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita pandang tujuan kita itu, apakah mendukung tujuan kita, apakah mensupport tujuan kita. Kalau tidak, tinggalkan, amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, di pasal yang kedua ayat 15 sampai 21. Judul perikopnya yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami juga telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini yang dikatakan oleh Paulus, iman Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin ya. Seorang Paulus memperkatakan hal-hal yang diimaninya. Itu seharusnya yang kita lakukan sekarang. Amin ya. Janganlah kita mendengarkan atau bahkan melakukan hal-hal yang bukan menjadi ajaran Kristus. Amin ya. Itu perlu kita ingatkan lagi. Agar apa? Agar kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tidak sia-sia. Itu perlu kita ingatkan terus-menerus. Kita perlu untuk saling mengingatkan.
Lakukanlah hal yang sesuai dengan firman Allah dengan benar, seperti cara Tuhan Yesus. Amin ya. Itulah fungsi iman. Janganlah kita melakukan hal-hal yang menurut kita benar, tetapi itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Kita seharusnya saling mengingatkan ya. Kita seharusnya saling mengingatkan itu. Amin ya. Janganlah kita melakukan hal-hal yang membuat sia-sia kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah lahir, telah berfirman, banyak melakukan mujizat, menguatkan para murid, mengajari para murid, telah disiksa, disalib, mati, dibangkitkan, naik ke surga. Jangan sia-siakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin ya, apapun alasannya. Itulah gunanya iman. Pergunakanlah iman kita dalam keadaan apapun. Iman itu memang tidak kelihatan, tapi dampaknya besar. Itu yang mempengaruhi keputusan kita. Hal-hal yang kita lakukan. Amin ya. Jadi apapun profesi kita, apapun yang menjadi alasan kita, seharusnya kita menjadikan firman ini satu-satunya landasan hidup kita, bukan ajaran lain atau bahkan kepercayaan lain. Itu perlu kita saling mengingatkan ya. Kita di sini bukan saling menghakimi, tetapi saling menyelamatkan. Amin ya. Saling mengingatkanlah. Bukan untuk menghakimi sekali lagi, tetapi untuk menyelamatkan. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal bagaimana Paulus ya menulis surat kepada Jemaat Galatia mengenai yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Dikatakan di ayat 15, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan Paulus. Tidak ada seorang pun makhluk di bumi ini yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena apa? Hukum Taurat itu mengingini milik orang lain aja berdosa. Tidak menghormati orang tua berdosa. Kita penyembah Allah lain, kita tidak menjadikan Kristus yang utama, berdosa. Apalagi mempercayai kepercayaan lain, berdosa. Tidak ada manusia yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi semua karena iman kepada Kristus. Adakah kita punya iman itu? Amin ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya karena kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena mempunyai iman dalam Kristus Yesus. Mari kita saling bertanya pada diri kita sendiri. Adakah kita iman itu? Iman kepada Kristus Yesus. Untuk mencapai sesuatu, apakah kita mengandalkan iman kita kepada Kristus? Atau mengandalkan cara-cara dunia? Atau bahkan kepercayaan lain? Mari kita renungkan sekali lagi. Bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan. Karena kita tahu, saat kesudahannya nanti, Tuhan itu akan memperlihatkan semua hal yang bahkan tidak kelihatan. Apa yang ada di kegelapan itu akan diperlihatkan semua. Apa itu? Hal-hal yang direncanakan manusia dalam hati pikirannya yang tidak diketahui manusia lain, semuanya akan diperlihatkan oleh Tuhan. Amin ya. Apalagi apa yang dilakukan oleh manusia baru direncanakan dalam hati saja, nanti semuanya akan diperlihatkan oleh Tuhan. Amin ya. Itu harus kita peringatkan kepada siapapun. Makanya
Kita harus menetapkan tujuan yang sama, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Tuhan kita itu sudah tidak bisa disangkal lagi. Saat ini masih berbicara, salah satunya kepada saya 16 tahun yang lalu melalui satu pendeta dari Indonesia, yaitu almarhum pendeta Yesaya Parihaji dari Gereja Tiberias, pendeta Samson Dabas, pendeta Yosef. Hal yang luar biasa ini kebenarannya. Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu nyata. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Kristus yang senyata itu, alangkah disayangkan. Amin ya. Kiranya kita bisa saling menguatkan mengenai ini, kita bisa saling mensupport mengenai ini. Tuhan kita itu senyata itu, sudah tidak bisa disangka lagi. Amin ya. Kiranya kita bisa saling menyelamatkan ya. Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, seharusnya itu bisa kita selaraskan dengan tujuan kita satu-satunya, yaitu ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Harus diselaraskan. Kenapa? Karena memang itu satu-satunya tujuan manusia. Kalau ternyata tidak bisa diselaraskan, untuk apa kita lakukan? Karena nanti semuanya akan kita tinggalkan. Kalau kita lebih mementingkan hal selain tujuan kita, yaitu ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, hanya ada satu tempat lainnya, yaitu ke neraka. Tidak ada yang lainnya. Kita tahu surga itu tempatnya manusia, neraka itu tempatnya Lucifer. Amin ya. Kita harus mengingatkan itu, bahwa tempat manusia itu ke surga. Di surgalah tempat manusia, bukan di neraka. Neraka adalah tempatnya Lucifer. Kita ingatkan itu kepada diri kita maupun orang-orang sekitar kita, bahkan sampai ke penjuru dunia, seperti Tuhan Yesus mau ya. Beritakanlah itu sampai ke penjuru dunia. Amin ya. Apapun yang tidak menunjang tujuan kita, yaitu ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tinggalkan. Selaraskanlah apapun yang kita lakukan selama di dunia ini dengan tujuan kita. Amin ya. Amin. Kita saling mengingatkan itu. Mari kita saling mendukung, saling mensupport untuk mencapai tujuan kita yang sama. Amin ya. Kita akan lanjutkan. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Ini yang dikatakan Paulus. Tapi jika kami sendiri, sementara masih dibenarkan dalam Kristus, tetapi dikatakan di sini ternyata adalah orang-orang yang berdosa, apakah bisa dikatakan bahwa Kristus itu pelayan-pelayan orang yang berdosa? Dikatakan di sini sekali-kali tidak. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup di sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini iman seorang Paulus. Paulus mengatakan, aku sekarang memang hidup, tetapi bukan diriku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus mengatakan demikian. Paulus menyatakan imannya, bahwa saat Paulus hidup, bukan dia yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri Paulus. Dan hidup yang dihidupi Paulus yang di dalam daging
adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu yang dilakukan Paulus, yang seharusnya kita contoh juga. Kita seharusnya hidup di dalam dunia ini berani mengatakan Kristuslah yang hidup dalam diri kita. Amin ya. Dan dikatakan juga hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging itu adalah hidup oleh iman dalam Kristus. Amin ya. Dikatakan di ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu yang seharusnya kita juga imani ya. Apabila manusia dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, maka sia-sialah kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu. Amin ya. Dan kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berakar kuat dalam Tuhan, kita semakin mengerti tujuan kita, kita bisa semakin mengerti isi hati Tuhan. Amin ya. Apapun yang kita lakukan selama di dunia ini, seharusnya kita bisa menyelaraskan dengan kehendak Allah. Satu-satunya yang harus kita lakukan, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu sendiri. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, kuatkan, sembuhkanlah kami, berikan kesembuhan yang benar daripada-Mu, mujizat daripada-Mu, apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun dalam diri kami Tuhan, yang memerlukan penyertaan-Mu Tuhan, kiranya Kau selalu menyertai kami sampai kesudahan. Kami berdoa Tuhan, siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan usaha daripada-Mu yang benar-benar dapat mendekatkan diri kami ke hadirat-Mu Tuhan, yang dimana bisa memberkati kami, diri kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang rindu memiliki anak Tuhan, berikan kami anak-anak yang daripada-Mu, anak-anak yang cinta Engkau, yang takut Engkau Yesus, yang mau menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, yang mencintai kami Tuhan, orang-orang sekitar kami, keluarga kami seperti Dia mencintai Engkau Yesus. Anak-anak yang mau dan rindu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami Yesus yang memerlukan jalan keluar Tuhan dalam hidup kami, yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup Tuhan, berikan jawaban daripada-Mu Tuhan, jawaban doa, jawaban persoalan hidup, jawaban apapun yang benar-benar daripada-Mu. Berikan solusi-solusi daripada-Mu Tuhan, berikan hal-hal baik daripada-Mu, berikan terobosan-terobosan dalam diri kami semuanya Tuhan yang beribadah daripada-Mu, dan bila nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kiranya mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu melimpah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.